Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, saya akan membahas tentang apa sih sebetulnya pengertian dari sukses, kemudian langkah cara untuk kemudian mencapai posisi yang kita inginkan, yang kita anggap sebagai itu sebuah kesuksesan apa, tantangannya seperti apa. Pokoknya ke depan kita akan bahas terkait dengan seputar kesuksesan, tantangan, hambatan, kemudian peluangnya. Jadi biar kita lebih lengkap, saya sengaja undang malam hari ini. Saya undang teman saya yang udah sudah banyak berkarir di beberapa bidang bisnis. Beliau sudah malang melintang di dunia pertelevisian juga. Mari kita panggil sahabat saya Muhammad Imron. Yuk silakan. Oke, kita sudah kedatangan materi yang sudah tidak asing lagi di penglihatan kita ya. Di melihat apa sih kok bahasanya sulit banget nih. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita ke depan diskusi persoalan apa sih arti dari sebuah kesuksesan, kemudian caranya seperti apa, karena ini khusus teman-teman sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, terkadang kita sering ngomongin arti sukses, kita ngomongin kalau kita ingin jadi orang hebat, tapi ternyata kita gak mampu mengartikan nilai sebuah kesuksesan itu apa. Jadi pertama nih, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan dulu. Menurut sahabat Imron, apa sih pengertian dari sukses menurutmu? Sukses versi saya ya. Sukses versi saya itu istilahnya banyak sih. Cuman bagi saya pribadi, kita akan sukses kalau kita sudah bisa menggapai impian kita itu. Oke. Apa saja itu impiannya. Entah persoalan masa depan, terutama cita-cita untuk jadi apa nanti suatu saat nanti. Misalkan kalau saya pribadi jadi miliarder lah gitu. Dan juga persoalan hal-hal yang lain, semisal persoalan asmara juga itu bisa kesuksesan juga. Tergantung apa yang kita yakini dan apa yang kita cita-citakan sehari ini gitu. Oke. Jadi mungkin kita mengartikan kesuksesan sesederhana itu ya. Artinya apa yang kita inginkan kemudian tercapai itu sudah merupakan bagian kesuksesan. Kalau menurut sahabat Imran sendiri nih, tantangan terbesar untuk kemudian apa sih yang sering jadi tantangan untuk kita, teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa? Kalau kita ngomongin sukses kan kadang mereka ruwet, gak tahu mengartikannya. Kalau menurut sahabat sendiri, apa sih tantangan terbesar untuk kemudian kita mencapai kesuksesan itu? Mabuhan, Ros. Banyak sih kalau persoalan itu. Kalau persoalan kesuksesan ya tentunya tidak serta-merta mulus lah jalannya gitu. Berapa kali saya menghadapi hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi saya gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi, tantangan paling besarnya itu bukan eksternal gitu, tapi kembali pada diri kita masing-masing. Iya. Jadi apapun problemnya, apapun masalahnya, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, entah itu besar masalahnya, kecil sekalipun, kita mudah kok menghadapi. Jadi kembali pada diri mungkin kita. lebih pada ini tantangan yang bersifat internal. Artinya tantangan yang paling sulit untuk kemudian mencapai titik harapan, titik kesuksesan yang sudah kita bahas tadi, lebih pada tantangan internal. Rasa malas mungkin ya. Paling penting. Rasa malas, kemudian sering tidur pagi. Nah, Oke, jadi ini buat teman-teman tips juga ya. Artinya sering sih kita mendengar kalau musuh kita sendiri sebenarnya adalah ya kita sendiri gitu, nafsu kita, rasa malas kita, rasa sombong kita. Jadi buat teman-teman yang mulai hari ini menata untuk jadi apa suatu saat, yang terpenting adalah bagaimana cara melawan tantangan internal ini. betul sekali. Kalau
boleh saya nanya nih, kalau gak rahasia, kalau sahabat Imron ini pengennya jadi apa suatu saat ya? Kalau saya pribadi cita-citanya akan jadi pengusaha gitu. Oke. Pengusaha Pengusaha apa spesifik? spesifik, saya di bidang bisnis bagian apa istilahnya, anggaplah saya kan cita-citanya ingin punya suatu produk bukan hanya yang nasional tapi juga internasional gitu. Iya, Jadi kayak bisa McDonald gitu ya. betul. Starbucks gitu ya. Iya. Selain itu apa Apa keinginannya? keinginannya enggak ada. Cuman saya mau fokus satu itu saja gitu. Oke. Karena kalau pengusaha kan nggak harus fokus pada satu item apa istilahnya cita-cita Anda. Nanti kalau sudah satu selesai fokus sudah selesai, satu sudah kelar semuanya, baru pindah di yang lain. Karena biasalah pengusaha kan nggak biasa stagnan di situ aja gitu. Iya. Jadi kalau satu sudah selesai pindah, itulah pengusaha. Hari ini yang bisnis yang sudah digeluti apa kira-kira? Ya ini masih kecil-kecilan. Apa ya, dingdot ya? Kita bersama istilahnya. Ini obrolan dapur ya teman-teman. Jadi memang dari kalau saya boleh bercerita, saya juga hampir sama sih keinginan ingin jadi pembisnis, ingin jadi motivator bisnis. Dimulai dari hari ini, ya meskipun hanya bisnis kecil-kecilan, saya sudah punya produk dingdot. Bisa teman-teman nanti kalau pengen tahu bisa kontak WA yang ada di channel YouTube kami. Berlanjut pada pertanyaan selanjutnya ya. Lanjut. Sekarang masih kuliah mas? Masih menginjak semester 9 ganjil. Masih belum lulus berarti ya? Alhamdulillah masih belum. Ada rencana untuk lanjut ke S2 apa gimana? Insya Allah untuk rencana sudah ada. Sebenarnya kan saya sudah buat planning dari dulu. Oh iya. Bukan dari dulu. Semenjak saya sudah semester 6 kemarin, tepatnya saya sudah buat planning tahun ini harus ngapain, tahun ini harus ngapain. Jadi untuk 5 tahun ke depan memang saya sudah rencanakan, sudah buat ancang-ancang kalau ini tujuan saya. Tapi kalau S2 kan pasti lanjut. Oke, terakhir nih, saya minta saran untuk dari sahabat Imron pada para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang sedang melihat tayangan ini. Apa sih saran buat teman-teman yang hari ini terpuruk, hari ini gak punya tujuan, hari ini masih bingung mau kemana, hari ini gak tahu mengartikan kesuksesan, bisa kasih saran motivasi seperti apa? Ya untuk saran pribadi ya untuk teman-teman sekalian, untuk para pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman yang lagi nonton video ini gitu. Sebenarnya hal kecil memang ini yang sering saya lakukan dari kemarin. Mungkin sejak beberapa minggu kemarin saya pernah nonton video di YouTube pagi-pagi memang pagi-pagi, dan saya diajarkan untuk bangun pagi sebenarnya istilahnya. Untuk paling penting dari video itu adalah untuk apa istilahnya, membuat kita sedikit menurunkan rasa malas kita. Jadi di video itu dijelaskan kalau kita sudah bangun, kita buka mata selama 5 detik kita harus berpikir maju 5 detik, karena peluangnya ada di 5 detik itu. Jadi kalau kita sudah 5 detik berpikir sudah untuk tidur lagi, maka seharian penuh kalian akan malas. Makanya dari pagi sebelum kalian bangun ataupun kalian sudah bangun, nanti 5 detik, luangkan 5 detik saja untuk berpikir maju ke depan. Insya Allah sehari full kalian tidak akan pernah ada rasa malas ataupun tidak ada waktu kosong untuk berpikir enak-enakan gitu. Jadi semuanya terencanakan, semuanya terkoordinir nanti. Itu saran saya. Dan juga untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, untuk apa ya, lagi-lagi pada teman-teman yang masih sekelas mahasiswa yang semester 1, semester 2, 3 dan 4 gitu lah. Ini kan masih ranah-ranahnya untuk cari ilmu. Dan fokuslah dulu cari ilmu, perbaiki cara belajar kalian agar kalian tidak tidak cuman masuk kampus, setelah itu keluar pulang tidak jadi apa-apa, cuman jadi omongan tetangga.
sama seperti saya kemarin. Makanya untuk semester 1 sampai semester 4 dan 5 fokus akan